Anda lebih menyoroti saham apa, Pak Nafan? Oke, ini sebenarnya ini relatif mix ya. Kalau misalkan jika dari IDX Energy ini di sini ada Akra ya, Akra. Kemudian kalau misalnya jika basic ini sih terdapat Inco, ada juga BRPT ya, ada juga BRPT maupun juga dari banks yaitu BBRI itu Buy on Weakness. Oke, ada Akra, kemudian ada BBRI, ada BRPT, ada Inco, tapi mix ya, karena Akra ada rekomendasi akumulasi buy, BBRI buy on weakness, kemudian BRPT akumulasi buy, Inco juga akumulasi buy. Nah ini dia pemirsa, boleh Anda capture mungkin ya untuk saham-sahamnya, nanti akan kita ulas bersama dengan Pak Nafan. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita akan kembali menyimak pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan turun cukup dalam pemirsa ya di tengah pasca libur panjang, libur Idul Fitri. IHSG saat ini turun 2,46%, sedikit ada perbaikan dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu ketika baru saja dibuka sempat mencapai pelemahan 2,8%. Saat ini di 7.104, tampaknya mulai bertahan di 7.100. Dan pemirsa berikut adalah saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers. Antara lain pemirsa yang menguat adalah Brent atau Baritor Renewables Energy naik 1,44%, Antam juga naik 2,4%, MDKA 3%, Medco 2,24%, Adaro 1,48%, PTBA, TIMS, ITMG, rata-rata saham-saham yang berkaitan dengan energi ataupun komoditas dan juga mungkin minyak mentah pemirsa ya. Kemudian ada Arto yang menjadi top losers turun 7%, LPPF turun 3%, BSDE, MTEL, PNLF, MBMA, JTRA dan juga Ice Hardware pemirsa yang menjadi top losers based on value. Sementara pemirsa kalau kita melihat pelemahan khususnya dari emiten-emiten blue chips pemirsa ya, BCA sempat tadi turun 5%, saat ini di 4,88%, 9.350, Telkom turun 6%, pemirsa BRI turun 3,54%, Bank Mandiri turun 5%, Astra turun 2,37%, BNI 3%, dan beberapa saham lainnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Nafan. Pak Nafan, gimana Pak melihat pelemahan IHSG tadi hampir 3%, tapi saat ini kayaknya cenderung bertahan di 7.100. Ya. Berarti artinya ini pelemahannya sudah mulai limited downside yang mudah-mudahan kalau misalnya jika selama IHSG bertahan di atas 7.100. Karena ini ternyata merupakan batas support ya dari batas bawah dari Dishon Angle. Seperti itu. Jadi nanti untuk level resistance-nya nih ya, kalau misalkan jika nih ya limited downside itu terjadi 100 penerus, paling terdekat di 7.150. Memang kita akui bahwasannya pelemahan IHSG ini kan merupakan imbas dari selain dari ada faktor geopolitical tensions, kemudian juga terkait dengan musim libur yang berkepanjangan pada saat Lebaran maupun juga Idul Fitri, ya kan. Jadi kan otomatis sempat terjadi ini ya. Ini merupakan efek dari adanya pelemahan signifikan yang dialami oleh IHSG. Tapi paling tidak kalau misalkan jika bertahan di atas 7.100 ya mudah-mudahan bisa terjadi adanya limited downside. Paling kalau misalnya jika terjadi eskalasi tapi relatif terbatas ya mungkin hanya koreksi terbatas saja dengan support di kisaran 7.068 atau 7.060 ya seperti itu Mbak Prisa. Oke, 7.068 atau 7.060 itu akan menjadi support kuat selama masih di 7.100. Ini adalah level untuk buy on weakness. Semestinya sih bisa untuk buy on weakness kalau menurut saya. Baik, Pak Nafan, yang menarik adalah sektor yang berbasis energi ataupun komoditas yang ada kaitannya lah ya dengan energi ataupun minyak mentah ini rata-rata mengalami penguatan khususnya dari komoditas seperti Antam tadi, MDKA dan beberapa lainnya. Tapi di satu sisi yang blue chips banking rata-rata melemahnya dalam seperti BCA tadi sempat turun 5%. Anda lebih tertarik untuk melihat sisi yang mana yang mengalami penguatan di energinya atau yang banking yang sedang jatuh cukup banyak? Sebenarnya kalau saya jika untuk banking ya bagi yang for big banks ya memang saya lebih cenderung kepada fundamental ya, lebih cenderung kepada fundamental.
Dan so far kalau misalnya jika kita melihat secara inflow masih relatively konsisten ya. Kalau misalkan kita melihat dari sisi primary trendnya ya, which is relatively dalam keadaan bullish sebenarnya actually. Terus kalau misalnya jika untuk IDX berbasis basic maupun juga energi ya kan, ini kan memanfaatkan momentum dari adanya kekhawatiran mengenai global supply chain disruption ya, akibat terjadinya geopolitical tensions ya yang terjadi khususnya antara Israel versus Iran yang terjadi ya. Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih menarik? Kalau menurut saya kita kembalikan kepada profil ini ya, profil daripada investor itu sendiri. Kalau misalnya untuk trading jangka pendek ya memang kalau menurut saya lebih cenderung maintain buy untuk RG maupun juga basic. Tapi kalau jika untuk investasi ya ini adalah momentum yang tepat ya, di mana harga saham perbankan yang memang relatif sudah mulai terdiscount ya untuk accumulative buy. Karena fundamentalnya bagus seperti misalnya BCA yang turun 4% time to buy. Oke, di sini kalau untuk BCA di sini terdapat pola hammer candle ya, bullish hammer candle yang terbentuk ya, limited downside ya kalau hemat saya. Jadi ini semestinya bisa buy on weakness ya kalau untuk BCA seperti itu Mbak Prisa. Buy on weakness di level berapa? Oke, di sini untuk buy on weakness-nya sebenarnya sih berada di area 9425, kemudian juga ada 93 ya, itu bisa dinikmati ya kalau menurut saya. Kalau sekarang 9475 jangan dulu. Ya, kalau menurut saya boleh ya untuk akumulatif buy ya kalau menurut saya. Banyak sekali yang kita bahas nih Pak Nafan, sayang sekali waktu kita terbatas. Ada Telkom yang juga turun cukup dalam, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Mungkin layak untuk dicermati pemirsa, apakah pelemahannya akan berlanjut atau tertahan. Mungkin boleh mulai cicil beli ya, karena kan ini adalah emiten-emiten blue chips yang betul. Secara fundamentalnya bagus dan mungkin juga bisa memfollow Antam MDKA ini ya, Medco yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Pak Nafan, terima kasih. Siap. Sama-sama Mbak Prisa, sukses untuk IDX Channel. Selamat pagi. Selamat pagi, mari.